Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dibuang istri dan mertua, bagian 21. Jangan libatkan Dennis pada nafsu bejatmu itu. Kalau kau tidak mau pergi, maka aku yang akan memaksamu pergi dari sini. Abah sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tari. Oke. Aku pergi. Tapi bukan berarti aku akan berhenti mendekati Dennis. Tari tersenyum miring dan segera berpakaian. Dia kali ini benar-benar pergi dari unit apartemen Abbas. Abbas mendengus kasar, tingkah agresif Tari membuat semuanya tambah rumit. Abbas harus mencari cara, agar Dennis tidak terlalu dekat dengan Tari. Ia takut, wanita itu akan memberikan dampak buruk pada anaknya. Abbas melangkah masuk ke kamar Dennis. Ia telentang ke sebelah sang putra, kemudian ikut tidur di sana. Ketika waktu menunjukkan jam 2 dini hari, Abbas mendapatkan panggilan telepon. Itu terus dia terima selama beberapa menit, sepertinya orang yang menelepon sangat gigih. Dengan malas, Abbas angkat panggilan telepon dari nomor tak dikenal tersebut. Dia sempat mengira, kalau peneleponnya adalah Tari. Ada apa lagi? Apa kau belum puas menggangguku? Timpal Abbas. Halo? Ini aku Bu Ingrid, istrinya mendiang Pak Irwan. Ternyata yang menelepon bukan Tari, melainkan Ingrid. Mata Abbas yang tadinya mengantuk, langsung segar dalam sekejap. Dia segera fokus bicara dengan Ingrid. Maaf, Bu. Aku kira tadi orang lain, ucap Abbas yang merasa tak enak. Justru aku yang harusnya minta maaf, karena sudah mengganggumu tengah malam begini. Lirih Ingrid. Memangnya ada apa ya, sampai teleponnya tengah malam begini? Tanya Abbas. Menantuku yang pertama, Bas. Istrinya Irwan, dia meninggal karena dibunuh Aska, jawab Ingrid. Apa? Abbas merasa tak percaya. Mungkin masalah rumah tangga, yang menyebabkan Aska nekat berbuat begitu. Maksudku meneleponmu sekarang, karena aku ingin meminta bantuanmu. Karena aku dengar, terakhir kali kaulah yang sudah mengurus pembayaran rumah sakit Dino. Terima kasih banyak, Bas, kata Ingrid. Iya, Bu, tanggap Abbas, dia merasakan firasat tidak enak. Jadi Bu Ingrid mau minta tolong apa sama saya? Abbas bertanya langsung ke poin utama. Aska punya banyak hutang, Bas. Dia kesulitan sekarang, dia jadi tambah kesulitan karena hutang-hutang itu. Kalau kau bersedia, maukah kau membantunya? Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana, Ingrid terdengar terisak histeris. Kita akan bicarakan itu nanti ya, Bu. Sekarang bagaimana dengan keadaan istrinya Mas Aska? Tanya Abbas. Dia masih di rumah sakit untuk menjalani otopsi. Nanti setelah selesai, akan langsung dibawa pulang. Baiklah, nanti kalau sudah pulang kabari saya ya, Bu. Kita bertemu di sana. Baiklah. Terima kasih, Bas. Aku janji akan membayar semua bantuan yang telah kau berikan. Ingrid terdengar tulus. Setelah itu, panggilan telepon berakhir, Abbas kembali ke kamar untuk melanjutkan tidur. Abbas memikirkan tentang keluarga Irwan. Sebenarnya dia agak enggan memberikan pertolongan. Akan tetapi, sikap mereka dalam memperlakukan Abbas tidak keterlaluan. Bahkan bisa dibilang tidak keterlaluan, seperti bagaimana mantan mertuanya dulu. Semua keluarga Irwan hanya bersikap seharusnya. Mereka juga tidak sekalipun mencoba mengganggu atau mencelakai Abbas selama ini. Saat itulah Abbas teringat dengan brankas milik Irwan, dia nyaris saja lupa memeriksa brankas itu. Alhasil, Abbas berniat akan pergi ke rumah Irwan besok. Jika isi brankas itu uang, maka Abbas mungkin akan menggunakannya untuk membantu Aska. Ketika pagi tiba, Abbas akan pergi ke kantor seperti biasa. Namun, kali ini dia harus mengantar Dennis ke sekolah terlebih dahulu. Kini Abbas baru selesai menyiapkan sarapan. Dennis yang sudah siap dengan seragam sekolah, segera bergabung ke meja makan. Kala itu Abbas ingin bicara serius pada Dennis mengenai Tari. Dia ingin mengetahui bagaimana respon Dennis terhadap kedekatannya dan Tari kemarin. Kau dan Mama kemana kemarin? Tukas Abbas. Kami bermain di taman, terus beli es krim.
Tapi mama nggak seru, lebih seru ayah. Sahut Dennis. Terus kenapa kamu mau diajak jalan sama mama? Kenapa juga nggak kasih tahu ayah apa-apa? Balas Abbas. Mama menyuruhku ikut saja. Katanya, ayah yang menyuruh dia untuk menemuiku, imbuh Dennis. Mata Abbas membulat. Nggak ada tuh. Mama kamu bohong, Den. Pokoknya kalau hari ini dia cari kamu lagi, kasih tahu ayah, sarannya. Baiklah. Dennis langsung mengangguk patuh, dia segera melahap makanannya. Hening menyelimuti suasana dalam sesaat. Dennis terlihat terus melirik ke arah Abbas sesekali, seolah-olah ada sesuatu yang ingin dirinya katakan. Kenapa lirik-lirik begitu sama ayah? Tegur Abbas. Anu. Aku ingin bicara tentang Kak Akila, ucap Dennis. Kenapa sama Kak Akila? Aku suka sama dia. Dibanding mama, dia lebih cocok jadi mama aku yang sebenarnya. Mendengar itu, Abbas yang kebetulan mengunyah makanan jadi tersedak. Buru-buru dia meminum segelas air. Kak Akila baik banget terus pintar masak. Pokoknya sempurna, ya. Kalau ayah cari bini, pilih Akila saja, cetus Dennis. Astaga, Dennis. Jangan bicara yang tidak-tidak ah. Akila itu terlalu baik buat lelaki seperti ayah. Mana mau dia sama ayah, kata Abbas. Kenapa ayah beranggapan begitu? Belum juga ditanya sama Kak Akila. Nanti biar aku deh coba tanya sama dia, tanggap Dennis. Jangan. Biar ayah saja yang bicara, kamu jangan ngomong yang aneh-aneh sama Akila. Kita kan gak tahu bagaimana hati orang, mungkin saja Akila tidak nyaman tentang hal itu. Ingat ya. Abbas gelagapan, wajahnya memerah padam. Selanjutnya, dia merubah topik pembicaraan dengan mengajak Dennis berangkat sekolah. Ketika membuka pintu, Abbas dan Dennis membelalakan mata. Keduanya melihat ada sosok Mila yang berdiri. Perempuan itu segera mengembangkan senyuman, ketika Abbas dan Dennis melihatnya. Abbas mendengus kasar. Setelah kemarin menghadapi Tari, sekarang dia harus berurusan dengan mantannya yang lain. Kau mau apa? Timpal Abbas. Aku mau minta maaf dan berterima kasih, aku dan Dino sudah putus. Kami. Bra. Abbas menutup pintu unit apartemen, dia juga tak lupa mengunci pintunya. Tanpa mengatakan apapun, dia bawa Dennis pergi bersamanya. Hingga meninggalkan Mila sendirian. Aku nggak akan menyerah sama kamu, Bas. Seru Mila. Abbas tak menanggapi, dia dan Dennis terus melangkah sampai memasuki lift. Ketika pintu lift tertutup, Abbas lantas mendengus lega. Dia ngapain cari ayah lagi sih? Gak tahu malu, celetuk Dennis, ia memanyunkan mulut kesal. Abbas terkekeh. Sikap Dennis yang menggemaskan, mampu merubah suasana hatinya dalam sekejap. Kenapa kau bilang begitu, Den? Gak sopan itu, kata Abbas. Soalnya Kamila jahat sih sama kita. Sahut Dennis. Ayah tahu. Tapi, Den. Gak semua perbuatan jahat dibalas dengan kejahatan, tutur Abbas, memberikan nasihat. Yakin, ya. Tapi ayah kelihatannya juga kesal kok sama Kak Mila, tukas Dennis. Ia mendongak menatap sang ayah. Kesal kan bukan perbuatan jahat, tapi perasaan. Jadi nggak apa-apa. Udah deh, nah kita sudah sampai. Abbas mengalihkan pembicaraan karena bertepatan dengan itu, lift berhenti dan pintu terbuka. Dia dan Dennis segera beranjak dengan diantar oleh Arif. Selepas mengantar Dennis, Abbas meminta diantarkan ke rumah Irwan. Sementara itu, dia menyerahkan semua urusan kantor pada Fiona. Setibanya di rumah Irwan, Abbas mengetahui kalau tidak ada orang di sana, hanya ada beberapa pembantu. Namun karena memiliki wewenang, Abbas diperbolehkan masuk ke rumah. Bahkan memeriksa berangkas yang ada di kamar Irwan. Abbas gunakan kunci yang diberikan Irwan untuk membuka berangkas jadul tersebut. Tanpa menunggu lama, berangkas langsung terbuka. Pupil mata Abbas membesar, dia melihat ada sebuah kotak persegi berwarna merah di sana. Kening Abbas mengernyit. Dia tentu penasaran dengan kotak merah itu, Abbas lantas mengambil kotak tersebut.
Mirip kotak perhiasan ya, komentar Arif. Kebetulan dia diajak Abbas untuk menemani. Aku juga berpikir begitu, tanggap Abbas. Berarti isinya kayaknya perhiasan, ucap Arif. Abbas segera membuka kotak merah, matanya dan mata Arif seketika berbinar penuh kekaguman. Bagaimana tidak? Ternyata isinya adalah batu berlian besar. Gilanya lagi, berlian itu tidak hanya satu, tetapi jumlahnya sekitar 7 buah. Di antara ketujuh berlian itu, ada 3 buah yang berwarna. Ternyata benar, cetus Arif. Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Tanya Abbas. Menurutku sebaiknya dibawa saja dulu, Mas. Toh Pak Irwan kan kasihnya sama Mas Abbas. Dan menurutku, Mas ambil satu buat memastikan harganya ke toko perhiasan, saran Arif. Kau benar. Sebaiknya kita langsung saja periksa keaslian berlian ini, Abbas setuju dengan saran Arif. Butuh waktu beberapa menit, untuk sampai ke toko perhiasan terdekat. Di sana keaslian berlian milik Irwan diuji. Semuanya asli ini, Mas. Dari mana Masnya dapat berlian-berlian ini? Yang berwarna ini langka sekali loh, ungkap salah satu penjaga toko perhiasan, namanya Edo. Kalau boleh tahu, berapa harga satuannya? Tanya Abbas. Kalau yang putih, harganya sekitar 40 miliar rupiah. Kalau yang berwarna biru, 90 miliar, Mas. Tapi kalau dijual ke sini, saya minta maaf sebelumnya. Saya nggak sanggup beli, ujar Edo dengan senyuman kecut. Dia terus menatap berlian milik Abbas yang begitu menggoda, hal serupa juga dilakukan Arif. Karena takut, Abbas segera memasukkan semua berlian kembali ke kotak. Abbas mengajak Arif untuk pergi, dia memikirkan banyak hal saat berada di mobil. Sekarang aku mengerti, kenapa Pak Irwan menyerahkan semua bisnisnya beserta isi berangkas itu. Ternyata semua itu berkaitan. Harusnya kau membuka berangkas itu sejak awal, maka nggak perlu ada drama membangun bisnis baru, celetuk Arif. Terlepas segala hal yang sudah terjadi, aku tidak menyesali bisnis yang baru. Aku malah senang, kalau aku menemukan berlian ini belakangan. Aku terpikir ingin menjual 2 buah berlian. Aku akan memakai sebagian uangnya, untuk membantu semua keluarga Pak Irwan, terutama untuk membantu segala kesulitan mereka. Seburuk-buruknya mereka, menurutku mereka tetap memiliki hak atas harta Pak Irwan. Lagi pula, bisnis baru yang aku bangun sukses besar, balas Abbas panjang lebar. Kau sangat rendah hati, Mas. Ternyata Pak Irwan tak salah memilihmu. Aku yakin, jika beliau masih hidup, beliau pasti akan melakukan hal serupa, sahut Arif. Lalu akan apakan sisa uang hasil jual berlian itu? Tanyanya. Aku ingin meneruskan usaha awalku. Aku akan buka toko barbershop dan pijat di beberapa lokasi, ucap Abbas. Dia bertekad dan merasa percaya diri. Abbas lantas pergi ke toko perhiasan besar yang ada di pasar raya, di sana dia menjual 2 buah berlian. Tanpa pikir panjang, Abbas segera mengurus toko barbershop dan pijatnya. Abbas seperti memulai semuanya dari awal. Namun, kali ini tentu saja dengan adanya modal yang mumpuni. Ia bahkan bisa kembali memiliki toko barbershop dan pijat miliknya dulu. Saat menjelang makan siang, Abbas mendapat telepon dari Ingrid. Ia diberitahu, kalau jasad Kalina telah dipulangkan dan akan segera dikebumikan. Abbas segera mendatangi rumah putra pertama Irwan. Di sana dia melihat terdapat banyak orang, dia juga menyaksikan Ferry dan Dino yang merupakan kedua adiknya Aska ada di sana. Mila bahkan juga terlihat hadir. Sementara Aska tampak tak terlihat. Sepertinya, dia sedang menjalani segala pemeriksaan di kantor polisi. Ngapain kau ke sini, hah? Ferry menyambut kedatangan Abbas dengan kasar. Bersambung.